Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Semuanya, ini jumlahnya berapa nih siswanya? 35. 35. Semuanya masuk ya? Masuk. Oke, mana? Ya, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Zat yang Maha Ghafur atas beribu-ribu limpah nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani rohani, dan yang paling utama nikmat-nikmat Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan berkah ini. Maka dari itu kita dapat bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, baik, sebelum kita mulai kakak absen dulu ya. Jumlahnya 35, betul? Ya. Oke, yang pertama Agus Supriyana hadir. Siti Khalidah Zia Hadirah. oke. Syukran hadir. Oh ya, makasih ya, syukran ya. Oh ya. Ya, sebelumnya baru pertama kali sama kakak kan? Baru masuk ya? Ya. Ya, maka dari itu izin perkenalan ya, boleh nggak? Ya, nama kakak Agus Matinat Malamina, dipanggilnya Amatin. Kalau dipanggilnya saya tuh lebih ke, kalau manggil Agus Matin itu kalau nggak Amatin. Tapi saya tuh lebih dipanggilnya ke Kamatin aja sih. Karena kalau mungkin Agus entah banyak di mana-mana kayak gitu ya. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasan kita ya, yaitu mengenai Arab pra-Islam. Ini kelas 10 benar? Sebelumnya kalian udah pada belajar SKI belum? Berarti semuanya backgroundnya dari pondok nih? Gimana? Oke, kita akan membahas mengenai judul kita Arab pra-Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Arab pra-Islam, teman-teman di sini apa sih yang terbayang, terbenak atau terpikirkan mengenai Arab? Ada kata Arab, ada pra, ada Islam. Ayo, ada yang mau jawab? Ka'bah. Nah, tadi kan kakak nanya nih, apa yang tergambar oleh kalian dari gambar ini? Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwasanya, ya betul tadi yang dijawab oleh saudara ya Rifat, bahwasanya fokus utama di sini ialah mengenai Ka'bah. Tapi jika kita telisik lebih dalam ataupun kita dari sudut pandang yang lebih banyak, maka di sini kita dapat melihat ada Ka'bah, ada berhala, ada orang yang sedang, ada yang apa nih? Nah, dari gambar ini dapat kita tarik benang merah bahwasanya dulu nih dia di sini di lingkungan Ka'bah kita kan sedang membahas Arab pra-Islam yang maknanya ialah kepercayaan orang Arab sebelum Islam. Maka dari itu ini Ka'bah sini nih yang menjadi fokus kita nih. Ada berhala yang bertebaran di sana sini. Yang artinya berhala ini mengelilingi dari setiap sudut Ka'bah. Nah, di lain sisi bahwasanya di gambar ini dapat kita lihat orang yang sedang ibadah, yang sedang berjualan. Artinya orang di sini itu sedang menjalankan aktivitasnya masing-masing. Nah, gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama ialah menyembah berhala. Nah, ada pada tahu ya bahwasanya
tadi di gambar sebelumnya kita sudah lihat Ka'bah itu dikelilingi penuh dengan berhala. Di antara kesekian berhala yang bertebaran di sana, ada 4 berhala yang pada masa itu menjadi top of the top gitu, enggak? Jadi ya best di antara dua itu. Nah, di antara keempatnya ada yang namanya pertama Hubal, yang kedua ketiga mau lihat video nggak? Ya, kita sambilan ya. Di tempat aku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi ya sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Dan masih banyak lagi kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik, masyarakat jahiliyah ternyata juga amat taat menyembahkan anak-anaknya sendiri dan diberi doa berhala. Meminum arak dan berjudi juga salah satu kegemaran bangsa Arab jahiliyah. Bahkan setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pun masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak. Maka dari itu turunlah perintah Allah. Ya, tadi ada kan udah lihat tuh dari video bahwasanya masyarakat Arab itu dulu menyembah. Nah, oke, sedikit nih sebelum kita masuk ke 4 berhala ini, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu berhala? Kan gini, kalau dalam istilah Arab itu nih, wa kullu ma'budin ilahun, dan setiap yang disembah ia adalah Tuhan. Nah, katanya nih, kan kita berbicara tentang berhala. Sedangkan dalam suatu peribahasa mengatakan wa kullu ma'budin ilahun, dan setiap yang disembah ialah Tuhan. Nah, apa sih itu berhala? What's the meaning of berhala? Berhala bahasa Inggrisnya. Ayo apa itu berhala? Patung. Mau jawab? Depan. Apa itu berhala? Selanjutnya, kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang ialah menyembah bintang. Adik-adik, kalau malam pasti kan suka lihat nggak kalau yang bintang jatuh? Ya. Nah, kira-kira apa tuh yang dilakuin? Apakah kayak kuis? Minta pari. Ya. Nggak, itu kuis itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Islam bukan? Bukan. Oke. Nah, jadi mereka dulu nih orang-orang Arab itu salah satunya penyembahan bintang ataupun nah, sama kurang lebih nih kalau penyembahan dijelaskan, kadang kan kalau ada bintang jatuh katanya berdoa tuh. Emang apakah ketika berdoa itu harus menunggu bintang jatuh? Apakah setiap malam kita doa keluar dari bintang jatuh? Siapa tahu doanya dikabul gitu kan? Nah, sama nih sama kayak kejadiannya waktu dulu tuh menyembah bintang tadi kan, ketika kita berbicara tentang berhala, segala sesuatu yang diagung-agungkan yang dipuji. Nah, di balik berhala ternyata mereka itu ya ternyata bentuk penyimpangan. Kalau penyimpangan kan kalau dibilang A dia malah ngelakuin B gitu. Ternyata selain berhala mereka juga menyembah bintang, yaitu karena kenapa? Dengan alasan bintang mempunyai kekuatan, apalagi tuh dengan adanya cahaya siapa tahu hidup kita itu ya gitu. Nah itu kalau kita ambil contoh dari sekarang itu kalau malam malam jatuh bintang itu sebenarnya itu bintang apa tuh yang jatuh? Meteor. Ya. Jadi kalau diasumsikan ke sekarang itu ada yang mengatakan bahwasanya ketika bintang jatuh itu ada suatu kerajaan yang turun di situ. Ya. Contoh gini, lihat tahu pelangi nggak? Tahu. Apa nih kata orang dulu itu? Kalau pelangi jatuh ada Dari lagi mandi. Mas, dijadiin nggak sama para Jawa tuh? Ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kedua yang menyembah bintang.
menyembah malaikat. Yang pertama yaitu yang berdasarkan Quran surat ke-21 ayat 19. Surat apa ke-21? Oke. Siapa yang membaca? Anda. Yang mana orangnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون صدق الله العليم. Jadi malaikat dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan kuasa khusus yang mendekatkan manusia kepada yang ilahi. Nah, gini kita ambil contoh nih. Kalian tahu main catur nggak? Tahu. Sebelah raja itu ada siapa? Bukannya Patih ya? Patih ya. Nah, Patih dia mempunyai kekuasaan yang lebih luas nggak? Ya. Apakah Patih dapat dikatakan raja? Tidak. Walaupun raja hanya jalannya hanya satu. Iya raja, walaupun dia punya kuasa dari sisi jalannya itu hanya satu gitu, nggak bisa kayak Patih. Tapi yang namanya Patih tetaplah Patih. Nah, kalau kita contohkan, kita ambil ke ini ke yang sekarang tentang menyembah malaikat sama, walaupun notabene malaikat itu makhluk yang paling nurut, paling samina wa ta'ala, tetap yang namanya malaikat tetaplah malaikat. Jadi dengan dekatnya sesuatu itu gak serta-merta suatu itu dapat dikatakan wah dia ini boleh nih gitu kan, di naik pangkat istilahnya gitu. Tapi tidak gitu ya, karena pada zaman dahulu ya seperti itu gitu. Bahwasanya mereka mengatakan malaikat ini makhluk yang paling spesial gitu, artinya dengan Tuhan itu dia paling dekat. Apa kata kita jadi Tuhan aja gitu ya? Karena mungkin kalau kita dekat pada seorang pasti kan hal yang kita inginkan pasti akan lebih tercapai gitu. Misalnya nih kalau kita di sini nih teman-teman ada satu kelas ataupun ada nih pasti ada nggak sih yang gila belajar? Ada. Ya. Misalnya kalau kalian yang dekat sama yang jauh, mesti kan kalau dekat bagi dong katakan ataupun apa, mesti secara mereka tidak langsung akan dibantu oleh orang tersebut. Nah sama dari hal tersebut kita masukkan kita asumsikan ke yang ini. Dan selanjutnya ialah menyembah jin, roh, dan hantu. Ya, praktek ini mencerminkan kepercayaan pada adanya entitas gaib atau makhluk tak kasat mata yang diyakini memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Kita nih, kita di dunia apakah kita hidup hanya yang ada jiwa raganya? Yakin nggak di sekeliling kita ada jin? Yakin. Nah, sebenarnya kita itu hidup itu di dunia itu yang namanya pengisi alam dunia itu tak hanya yang namanya manusia, ada yang namanya makhluk gaib. Salah satunya ialah jin. Kita nih kalau diberikan istilahnya gini, kita tuh hidup dengan mereka walaupun di dunia yang sama tapi beda dimensi gitu. Dimensi kita ya dimensi nyata. Nih kalau kita kelihatan nih, jin itu di sini tuh lagi lagi barbar gitu, tahu nggak? Lagi warawiri ini, lagi sana kemari. Nah, sama halnya dengan kaitan yang kita pelajari roh dan hantu. Jadi mereka itu beda dimensi dengan bedanya tersebut. Siapa tahu dengan yang gaib itu apa yang dia inginkan, apa yang dia wacanakan, apa yang akan dia tuju, mudah-mudahan apa gitu. Contoh nih, kalau menyembah jin dan hantu masih usum nggak? Masih zaman nggak yang sesajen? Itu sesajen kira-kira buat apa tuh? Punya. Iya. Kira-kira nih, kita nih logisnya kan di sejarah ini siapa? Ada buah-buahan. Iya, ayam.
Apalagi tuh? Kopi. Ya. Itu mas semuanya. Ya intinya makanan yang disajikan pada makhluk gaib. Kita nih logisnya kira-kira gitu. Emang hantu makan buah? Iya, emang makannya makan gitu. Makan nggak ada. Jadi logisnya itu ya kita itu hidup berdampingan tapi beda dimensi gitu. Nah, tapi dengan adanya yang gaib itu tak serta-merta menjadikan karena ada yang gaib, ya udah deh, biar apa yang kita wacanakan yang Islam orang Arab juga banyak percaya pada tahayul. Yang pertama, di setiap perut orang ada ular. Perasaan timbul karena ular menggigit manusia. Yang kedua, mereka biasa menggunakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor sapi. Nah, dari video tadi kita ada korelasinya gitu ya antara pembahasan kita mengenai tahayul dari yang video tadi. Nih, kita di Indonesia nih. Jadi rata-rata sukunya apa sih? Ya, sudah ya. Ada lambungnya mana nih lambungnya? Single. Ini ya. Sonora. Inggris. Jawa. Lihat. Ada. Kita nih setiap suku pasti ada yang namanya pantangan. Tahu pantangan nggak? Kalau sebelum ini aja deh, sebelum kakak istilahnya itu masuk korelasi antara pantangan dengan tahayul, kira-kira apa nih yang kalian dari setiap suku kalian? Contoh, kenapa kita nggak boleh duduk di atas meja? Karena katanya kalau nyapu nggak bersih, katanya kenapa tuh? Enggak, pertanyaannya kalian memang kalau punya suami pengen yang bewokan apa yang enggak? Emang kalau bewokan kenapa? Ini katanya kalau jangan diam di pintu karena apalagi nih pantangan, apalagi katanya di sini banyak orang Sunda nih, orang Sunda kan banyak. Apalagi kita nih kalau di rumah suka bersiul nggak? Iya, di orang Sunda itu katanya kan nggak boleh bersiul dalam rumah, ya nggak? Oke, sebenarnya ketika kita berbicara tentang pantangan di setiap suku pasti banyak. Apalagi kalau kita pernah lihat gitu kan, jangan keluar, tahu tangannya nggak sih tangannya? Iya, terus jangan tidur kalau habis asar, habis subuh juga. Pantangannya apa lagi? Kalau makan rujak jangan dicueknya karena takut. Enggak tuh ya, karena itu katanya kalau kita makan rujak dicuek itu kalau kata manusia itu ntar dapat jodohnya yang tua katanya. Baru tempe ya? Iya. Lancar. Oke nih, kita kalau diperhatikan di setiap suku pasti banyak hal yang dipantang. Nah, maka dari itu kita ambil 3 contoh aja ya untuk mengefisiensi waktu. Nih, 1. Kenapa sih kita kalau habis asar gitu nggak boleh tidur? Nah, iya. Nah, sebenarnya sih nih cara orang tua kita menyampaikan itu sebenarnya itu benar. Dia itu niatnya itu untuk mengarahkan kita agar terhindar dari yang namanya penyakit pikun. Nah, dalam agama pun kita kan diajarkan bahwasanya ketika tidur habis asar itu akan ngewaris yang namanya fakir. Secara kesehatan tuh, coba guys, adik-adik coba aja, pasti udah sih. Kalau habis asar tidur bangun-bangun rasanya gimana? Pusing. Itu jadi sebenarnya itu orang tua itu menyampaikan benar, hanya saja mungkin dia cara pengemasannya beda. Ada anak basket? Ada. Anak futsal ada? Ada. Kalau cowok nggak futsal main gateng, tahu gateng nggak? Nanti apa itu? Gini, logikanya gini. Basket, futsal, bola futsal, itu kalau dilemparin kan? Dilemparin apa melayang? Mudah, tapi ketika ditendang sakit. Logikanya futsal pakai basket pakai futsal. Maksud nggak? Maksud. Nah, mungkin gini, mungkin orang tua kita tuh
tujuannya benar, tapi cara pengemasannya aja yang kurang kuat gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama mengenai salat asar gitu. Kenapa kita dilarang asar gitu. Terus nih, tadi dari video kenapa ada istilah pagi itu jangan tidur nanti rezeki dipatok ayam. Gini, coba di rumahnya punya ayam? Punya. Punya tetangga? Punya. Gini, kita lihat logikanya. Ayam semalas apa tahu sekebul nggak? Sekebul itu kalau istilah tidur itu kayak kebul gitu. Iya. Ayam sekebul apapun itu mesti dia subuh bangun, ya nggak? Iya. Kalau ada di antara kita nih subuh nggak mendengar ayam berkokok, dianya yang sebul berarti. Iya. Jadi nih, ayam, kenapa sih orang tua itu kasih filosofinya rezeki dipatok ayam gitu? Itu niatnya itu benar untuk kita itu agar bahwasanya yang namanya waktu pagi gitu. Ya jangan habiskan dengan bobo aja gitu, dengan di dunia maya gitu. Karena tadi mungkin dapat kita ambil nilai bahwasanya filosofi ayam gitu. Ayam semalas-malasnya ayam gak pernah tuh ada yang namanya ngeluh gitu. Ayam itu satu indikatornya bahwasanya ayam itu semalas apapun dia pasti subuh bangun, bahkan pagi ketika di rumahnya nggak ada makanan ya pagi dulu masih ikan ayam pasti yang akan mencari makan. Nah, terus kenapa sih yang diambil contoh itu kenapa pagi gitu? Kenapa bukan siang, bukan malam? Karena filosofi kita sebagai manusia bahwasanya malam itu digunakan untuk istirahat. Sedangkan pagi itu untuk bekerja, artinya untuk beraktivitas gitu. Nah, kita berbicara tentang hukum asal. Artinya hukum asal bahwasanya yang namanya manusia itu ketika malam beristirahat dan pagi dia bekerja. Tapi kan ada orang-orang yang bekerjanya dibalik, di rolling, di shift. Nah, artinya ketika ada ajaran tentang misal nggak boleh tidur di subuh dan seterusnya gitu. Ketika ada pandangan itu, ya orang tersebut lebih harus menyesuaikan aja. Misal di sini ada yang joki mobil, nggak ada. Ada yang suka ikut ronda, ada kali. Ya intinya, misal ketika ada ikut ronda nih, semalam kan habis melek, ya nggak? Nah terus kita tuh udah nahan nih sampai subuh nih, aduh. Karena udah gak kuat banget nih, pengen tidur gitu kan. Terus apakah kita harus nunggu sampai pagi gitu? Gimana tuh? Artinya gini, disesuaikan juga. Ketika kita emang punya ada kebutuhan, tapi di lain sisi mengajarkan jangan gitu, karena bisa ada dampaknya. Tapi kita juga, yang penting, yang utama itu yang wajib jangan ditinggal gitu. Ya. Karena inti dari hal apapun itu, ketika yang wajibnya telah dilepas, apalagi yang turunan ke bawahnya gitu. Itu tadi mengenai habis asar sama pagi. Sama nih satu lagi terakhir. Kita kan kalau tadi berbicara tentang tangannya gitu. Kenapa sih kita nggak boleh keluar katanya, nggak boleh manjat. Intinya ada satu pantangan gitu. Iya, karena berbicara tentang agama pun bahwasanya yang namanya waktu kalau tangannya itu bahasa bakunya apa ya? Tangan gitu. Ya, itu. Karena berbicara tentang tangannya itu di dalam agama itu diajarkan bahwasanya waktu-waktu tersebut waktunya setan keluar. Makanya kita itu kalau jam pas matahari di atas kan nggak boleh sholat ya. Pas matahari terbit sama pas matahari tenggelam juga sama. Artinya kalau orang dulu kan jangan keluar, jangan ini dan itu karena itu tangannya enak. Itu kalau penjelasan lebih luasnya, tangannya itu yaitu berbicara tentang bahwasanya di waktu tersebut tuh makhluk yang tak kasat mata itu mereka itu sedang kalau start tuh kalau motor itu lagi diangkatin lah gitu. Nah artinya di waktu tersebut tuh ya mereka itu lagi siap-siap sekarang nggak gitu. Ya di waktu tersebut tuh yang makhluk itu tuh ya sedang ya itulah intinya persiapan. Ini satu contoh nih, cowok ada istilah jangan kencing sembarangan, ya nggak? Iya. Ya. Pertanyaan kenapa tuh nggak jangan kencing sembarangan? Karena takut katanya. Ya itu kalau dikorelasikan dikaitkan sama itu karena di setiap tempat itu pasti ada yang namanya makhluk ya.
seperti itu. Oke, dari materi yang telah kita lalui bersama kita bahasanya. Dari adik-adik ada yang ditanyain nggak? Cukup. Oke, baik. Sebenarnya materi kita itu ialah mengenai tentang dahulu orang-orang Arab menyembah berhala, dan poin yang terakhir mengenai tahayul. Maka dari itu dapat kakak simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwasanya tadi kan kita telah disebutkan di tujuan pembelajaran kita itu agar menemukan sikap toleransi. Toleransi kan saling menjaga. Kita berbeda, bersatunya kita itu karena dapat menerima perbedaan. Nah, di balik itu tadi kita membahas mengenai tentang tahayul. Tadi telah disebutkan bahwasanya banyak kalau kita mau merayakan tentang tahayul, tapi yang pada intinya ucapan tersebut itu sebenarnya itu mendidik gitu, hanya saja cara membungkusnya gitu. Contoh kayak tadi, kenapa sih kita nggak boleh duduk di pintu telat gitu? Sebenarnya yang menjadikan tahayulnya itu yang telat, kita duduk di pintu nggak apa-apa, tapi kita kembalikan kepada logisnya. Karena pintu itu bukan tempat untuk duduk, tapi tempat untuk ya. Bantal, kenapa nggak boleh didudukin? Katanya takut susah. Kalau kita kembalikan kepada norma bahwasanya bantal itu untuk kenapa dipakai untuk ya. Jadi jangan ketika kita tanya kalau mau bilang ya jangan bilang pas ketika Tong jangan duduk meja ntar apa namanya itu banyak utang. Ya jangan juga kita bilang ayo mak apapun apa dengan apa sih dengan anaknya kita tuh menjawab nggak gitu juga ntar ya ada lain cerita gitu. Artinya ketika ada orang tua menyampaikan hal tersebut, kita kan seenggaknya udah tahu nih prosesnya. Oh ternyata di balik ucapan itu ada ini gitu. Jadi lebih ke kayak kita tuh menolak tentang makna di balik itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tadi mengenai kepercayaan bangsa. Ada berapa tadi? Patung? 4. Yang pertama? Kuat. Tiga. Terakhir. Oke, baik. Seperti itu yang dapat kakak sampaikan. Yang pada intinya ibrah yang dapat diambil dari ini ialah dari pelajaran tentang kisah ini. Ya, kita itu supaya dapat meluruskan, membersihkan, memurnikan tentang ketauhidan kita gitu. Karena ini kan saya berbicara tentang hal yang menyimpang. Maka dari itu ya dengan kita telah belajar ini, yang mudah-mudahan mindset kita itu lebih jernih. Dan juga di balik itu kita dapat mengamalkan toleransi, kita juga belajar mengenai jalannya akhlak takil untuk bagi orang-orang yang berpikir. Artinya ketika kita telah menerima ajaran agama, kalau menerima tidak dimasukkan ke hati, masuk kanan keluar kiri. Jadi di balik itu ada yang namanya hati yang berperan di dalamnya, yaitu berkenaan dengan pikiran. Baik, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.